Halo sahabat YouTube dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Berikut saya rangkumkan sebuah film yang berjudul Acts of Vengeance tahun 2017. Gimana kisahnya? Langsung saja siapkan kopi duduk manis, selamat menonton dan inilah. Film diawali oleh seorang pria yang bernama Frank Valera yang menuju ke sebuah restoran dan langsung duduk. Terlihat sedang mengamati suara satu persatu dari pengunjung restoran tersebut. Yang saat itu Frank mendengar suara batuk dari salah satu koki di sana, ia pun langsung masuk dan menghajar tanpa ampun. Nah, sampai di sini kalian pasti menganggap bahwa Frank ini adalah orang yang sangat brutal. Tapi jangan berprasangka buruk dulu ya. Tenang, saya akan perlihatkan untuk beberapa minggu sebelum kejadian hari ini. Frank ini ternyata adalah seorang pengacara kaya raya, dibayar untuk membela para pelaku kejahatan yang terkena masalah. Berkat Frank yang pintar berbicara di depan persidangan, banyak para pelaku kejahatan yang lolos tidak masuk penjara. No. This is not what I think. Not guilty. Words were my weapon of choice. Sedikit informasi saja bahwa Frank ini tiap hari harus banyak berbicara, namun hanya 3 patah kata yang sangat berarti dalam hidupnya yang selalu diucapkan kepada anak dan istrinya, yaitu I love you. I love you. Not a good ratio. I love you. Come here. Gitu besarnya kasih sayang Frank ini terhadap anak dan istrinya, hingga ia rela bekerja berangkat pagi pulang malam tiap hari hanya untuk memenuhi semua kebutuhannya. Namun ada satu hal yang Frank tidak sadar, bahwa kebahagiaan itu tidak harus selalu dengan materi. Hingga suatu saat putrinya ingin tampil ke acara pentas seni, namun lagi-lagi Frank masih sibuk dengan pekerjaannya. I think you're gonna love my performance. Promise you'll be here? Dan pada saat putrinya tampil, Frank malah justru terjebak kemacetan sehingga ia datang terlambat ke acara putrinya tersebut. Dan benar saja, saat Frank datang acaranya sudah selesai. Kemudian memutuskan untuk pulang karena menganggap istri dan putrinya sudah pulang ke rumah. Namun hingga waktu menunjukkan jam 10 malam, istri dan putrinya tidak kunjung datang juga. Malah justru Pak Polisi yang datang mengabarkan bahwa istri dan putrinya ditemukan telah tewas di bawah gorong-gorong bekas stasiun kereta api. Where are they? Mr. Valera. Mr. Valera. That's my baby. That's my baby. Kematian mereka berdua membuat Frank merasa terpukul, apalagi mertuanya selalu menyalahkan Frank yang menganggap tidak becus mengurusi keluarga kecilnya itu. Sehingga Frank kini merasa benar-benar sendiri tanpa ada sanak saudara yang menemaninya di saat lagi berduka. Esok harinya Frank menemui seorang detektif yang menangani kasusnya itu, yang pada saat olah TKP ditemukan sehelai benang serat emas. Seingat Frank, anak dan istrinya tidak pernah memakai barang yang berbau serba emas. Sehingga untuk sementara waktu sang detektif mencurigai kelompok mafia Rusia yang melakukannya karena markas mereka berdekatan dengan TKP. Mafia.
They have a stranglehold in that area. It's hard to get anyone's. Try harder. God damn it. Saat itulah ada seorang polisi bernama Samsul yang mengucapkan bela sungkawa kepada Frank dan mengatakan bahwa mereka semua akan bekerja lebih maksimal lagi untuk mengungkap kasus ini. We never give up. Untuk menghilangkan rasa sedihnya itu, Frank menenggak minuman beralkohol hingga membuatnya mabuk. Dan di sana menemukan tempat laga petarung bebas. Bukannya nonton, tapi Frank malah berteriak-teriak ke salah satu penonton di sana hingga mendapatkan bogem mentah karena ulahnya itu. Dari sinilah Frank memutuskan untuk cuti dulu dari pekerjaannya karena merasa lewat jalan inilah dia bisa menebus segala kesalahannya. Dan hampir setiap hari Frank mengikuti laga ini hanya untuk dipukuli oleh lawan-lawannya. I had found my form of penance. Hingga suatu saat Frank hampir tewas karena lawannya tidak mau berhenti memukulnya. Beruntung ada Samsul yang menolongnya, yang ternyata Samsul ini juga hobi menonton laga tersebut. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Samsul mengatakan kalau penyelidikan dihentikan karena detektif merasa kesulitan untuk mengungkap kasus tersebut. Saat itulah muncul seorang gadis kecil yang sedang menjajakan dirinya, mencoba untuk menggoda Frank, yang ternyata gadis itu adalah peliharaan salah satu kelompok mafia di sana. Ketika Frank bermaksud untuk membantu, malah muncullah kelompok mafia tersebut dan langsung menghajarnya hingga terjengkang ke dalam toko buku. This girl is someone's daughter. Dan secara tak sengaja buku yang diambil buat menutupi lukanya itu adalah buku tentang filsafat, yaitu Marcus Aurelius, seorang pemikir filosof stoikisme yang pada intinya Frank telah menghukum dirinya sendiri atas kematian anak dan istrinya yang pada dasarnya bukan dia pembunuhnya. I had been punishing the wrong person. Dari buku itu Frank belajar dan berjanji akan membisu sampai dendam anak dan istrinya terbalaskan. Dari buku itu juga Frank mulai melatih mental, fisik, dan mempelajari berbagai ilmu bela diri untuk bekal menghadapi orang yang telah membunuh anak dan istrinya itu. Beberapa bulan kemudian Frank mendatangi TKP untuk mengecek barangkali ada yang terlewatkan oleh tim penyidik. Setelah berjanji untuk membisu, kini insting dan pendengaran Frank semakin tajam hingga ia menemukan sebuah kontainer yang ditinggalin oleh seseorang. Saat Frank kembali ke mobil, terlihat sekelompok preman Rusia yang hendak merampok mobil miliknya. Namun yang mengejutkan ketika seekor anjing galak milik preman Rusia itu enggan disuruh untuk menyerang Frank, dan perkelahian pun tak terhindarkan lagi. Just give me your wallet and car case.
Setelah melumpuhkan semua preman tersebut, Frank menunjukkan foto anak dan istrinya dan bertanya apakah pernah melihatnya. Namun dari tatapan matanya, pria ini benar-benar belum pernah melihatnya. Berarti jelas bukan mereka pelakunya. No idea who they were. Saat itulah Frank terkena tembakan dan muncullah seorang perempuan bernama Alma. Dia ini adalah seorang perawat yang berbaik hati menolong dan merawat Frank di rumahnya. You're lucky. The bullet only grazed you. I volunteer at the local homeless shelter. Setelah sembuh, Frank pun kembali ke rumah, namun sudah ada seekor anjing yang menunggunya. Rupanya anjing tersebut telah berkhianat terhadap majikannya dan memilih Frank sebagai majikannya yang baru. Ketika Frank sedang menempelkan investigasinya, datanglah Alma yang mengembalikan dompet Frank yang tertinggal di rumahnya. Saat itulah Alma melihat papan investigasi dan mengatakan kalau tempat bekas stasiun tersebut sering ia lewati ketika berangkat bekerja. I know that area very well. Let me know if you need any help. Esok harinya Frank baru menyadari bahwa anjing tersebut adalah jenis anjing pelacak. Dan tak menyia-nyiakan hal tersebut, Frank langsung melacak lewat baju anak dan istrinya hingga ditemukan dompet milik istrinya yang dibuang ke dalam lubang, di mana posisinya tepat berada di bawah kontainer yang pastinya penghuni kontainer ini tahu atau bisa dijadikan saksi. They would have been the perfect witness. Berkat Alma akhirnya Frank mengetahui siapa yang tinggal di dalam kontainer tersebut, yang ternyata dia adalah seorang tunawisma bernama Shiver yang kadang bekerja sebagai juru masak salah satu restoran di tempat tersebut. Alma juga memberitahu bahwa Shiver mempunyai ciri khas, yaitu batuk yang tidak sama seperti batuk orang lainnya. Thanks, Frank. Do I still look crazy to you? Nah, itulah alasannya kenapa Frank menghajarnya. Dan benar saja, Shiver ini ternyata saksi hidup kematian anak dan istrinya. I saw what happened that night. Yang mengejutkan lagi adalah pelaku pembunuhan itu adalah anggota kepolisian, di mana Shiver hanya mengambil uang milik almarhum istrinya itu, yang wajar saja sebagai tunawisma dia butuh untuk bertahan hidup dan tak berani melapor karena si pelaku adalah anggota kepolisian. You killed them in the warehouse. What could I got rid of it. I needed the money, man. It was a cop. Akhirnya Frank berhasil menyelinap ke kantor polisi, mencoba membuka komputer milik detektif itu untuk mengecek siapa yang bertugas pada malam hari itu. Betapa kagetnya Frank ketika melihat ternyata yang bertugas di tempat itu adalah si Samsul. Tak ingin menuduh tanpa bukti, Frank pun akhirnya mengikuti kemanapun Samsul pergi untuk melihat ada hal yang mencurigakan atau tidak. I even alternated between cars as to not interrupt. Setelah beberapa hari mengikuti, Frank kemudian masuk ke dalam rumah Samsul untuk mengecek kondisi rumahnya. Benar saja, Frank menemukan benang serat emas itu ternyata berasal dari logo seragam polisinya.
Di situ Frank juga menemukan koran dan majalah kematian putrinya si Samsul, yang pelaku utamanya adalah salah satu klien Frank yang berhasil ia bebaskan. Terungkaplah sudah kenapa Samsul membunuh anak dan istrinya. Alasannya adalah balas dendam. A lot of money doing that. Saat Samsul pulang kerja menemukan kertas bertuliskan agar Samsul pergi ke gudang stasiun kereta tempat kejadian perkara. Tak lama Samsul pun berangkat, yang dimana Frank pun di sana sudah menunggu. Jadilah pertarungan di antara dua laki-laki yang sudah kehilangan keluarganya ini, di mana Frank terlihat kewalahan menghadapi Samsul yang sudah terbiasa bertarung di atas ring. Frank yang nyaris saja tewas kehabisan napas, namun dengan semangat 45 dia bisa membalikkan keadaan hingga Samsul pun tak berdaya. Kini hanya dengan satu tusukan saja ia sudah bisa balas dendam. Namun ia teringat kata Marcus Aurelius bahwa balas dendam yang terbaik adalah jangan berubah seperti musuhmu. Esok harinya Samsul dipecat secara tidak terhormat dan dikenakan sanksi pasal berlapis. Sedangkan Frank tidak bisa mengembalikan keluarganya hidup kembali, namun setidaknya dia sudah berusaha sebagaimana mestinya. I love you. Tamat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Balas dendam itu seperti politik, satu hal selalu mengarah ke hal lain, sampai keburukan menjadi lebih buruk, dan lebih buruk menjadi lebih buruk lagi. Saya Moel mengucapkan terima kasih, pamit undur diri, dan sampai jumpa.